Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Insani dari kelas 2021A NPM 212151017 dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah teori bilangan untuk memenuhi ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil. Nah, untuk soal yang pertama, tentukan EPB dari 3077 dan 288, dan nyatakan EPB tersebut sebagai kombinasi linear. Kita jawab. Nah, pertama kita cari dulu nilai yang paling tinggi, yaitu 3077, sama dengan berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 3077, yaitu 288 dikali 10. Sama dengan 2880. Karena masih kurang, maka kita tambah 197. Nah, setelah itu, kita cari lagi nilai yang paling besar, yaitu 288. Setelah itu, berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 288, yaitu 197 dikali 1. Karena masih kurang, maka ditambah 91. Setelah itu, kita cari lagi nilai yang paling besar, yaitu 197. 197 sama dengan berapa kali berapa yang hasilnya mendekati, yaitu 91 dikali 2, hasilnya 182. Karena masih kurang, maka kita tambah 15. Setelah itu, kita cari lagi nilai yang paling besar, yaitu 91, sama dengan berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 91, yaitu 15 dikali 6, yang hasilnya 90. Karena masih kurang, maka kita tambah 1. Setelah itu, kita cari lagi nilai yang paling besar, yaitu 15. 15 sama dengan berapa kali berapa yang hasilnya mendekati, yaitu 15 dikali 1, ditambah 0. Karena sudah habis, maka EPB-nya yaitu 1. Setelah itu, menyatakan sebagai kombinasi linear. 1 sama dengan 3077X ditambah 288Y. 1 itu sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 15. 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 15 itu sama kayak 197 dikurangi 2 dikali 91. 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 197 ditambah 6 dikali 2, 12 dikali 91. 1 sama dengan 13 dikali 91 dikurangi 6 dikali 197. Sama dengan 13. 91 itu sama kayak 288 dikurangi 1 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 13 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 197. 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 197 itu sama kayak 3077 dikurangi 10 dikali 288. 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077 ditambah 19 dikali 10, hasilnya 190 dikali 288. 1 sama dengan 203 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077. 1 sama dengan 3077 dalam kurung negatif 19 ditambah 288 dikali 203. Nah, jadi X-nya itu negatif 19 dan Y-nya itu sama dengan 203.
Selanjutnya ada soal yang kedua, yaitu buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Nah, kita jawab. Pertama, kita mencari dulu 2 pangkat 36 habis dibagi 14. Nah, di sini saya menggunakan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 32. Nah, 32 dibagi 14 itu hasilnya 2, maka 2 pangkat 4 kongruen dengan 2. Nah, supaya menghasilkan pangkat yang besar, maka kita kalikan lagi. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 kali 2. Selanjutnya, 2 pangkat 8 kongruen dengan 4. 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 kongruen dengan 4 dikali 4. 2 pangkat 16 kongruen dengan 16. 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 kongruen dengan 16 dikali 16. 2 pangkat 32 kongruen dengan 256. Nah, 256 itu jika dibagi 14 sisanya 4, maka 2 pangkat 32 kongruen dengan 4. 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4. Kenapa? Karena 32 untuk mencapai 2 pangkat 36 itu kurang 4, maka 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4, maka kongruen dengan 4 dikali 2. Kenapa 2? Karena sudah diketahui bahwa 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 2. Nah, 2 pangkat 36 itu kongruen dengan 8. Nah, setelah itu karena sudah mencapai 2 pangkat 36, maka selanjutnya kita mencari 3 pangkat 38 habis dibagi 4. Nah, di sini juga saya menggunakan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu 81. Nah, 81 jika dibagi 14 itu hasilnya 11, maka 3 pangkat 4 itu kongruen dengan 11. Nah, agar mencapai pangkat yang besar, maka kita kalikan lagi. 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 kongruen dengan 11 dikali 11. 3 pangkat 8 itu kongruen dengan 121. Nah, 121 itu jika dibagi 14, sisanya itu 9. Jadi, 3 pangkat 8 kongruen dengan 9. 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 sama dengan 9 dikali 9. 3 pangkat 16 kongruen dengan 81. 3 dipangkatkan 16 itu kongruen dengan 11. 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 itu kongruen dengan 11 dikali 11. 3 pangkat 32 kongruen dengan 121. Nah, 121 itu jika dibagi 14, maka sisa 9. Jadi, 3 pangkat 32 kongruen dengan 9. Nah, 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 itu kongruen dengan 9 kali 11. Selanjutnya, 3 pangkat 36 itu kongruen dengan 99. Nah, 99 jika dibagi 4 itu sisanya 1. Maka 3 pangkat 36 kongruen dengan 1. Nah, 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2. Mengapa dikalikan 2 pangkat 3? Karena kan yang dicari itu 3 pangkat 38. Nah, jadi 3 dipangkatkan 36, kurangnya itu 2. Jadi 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2 kongruen dengan 1 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 38 itu kongruen dengan 1 dikali 9. Maka 3 pangkat 38 itu kongruen 9. Nah, maka 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 itu kongruen dengan 8 dikali 9. 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen 72. 2 pangkat 36 dikali 2 pangkat 38 kongruen dengan 2. Kenapa? Karena jika 27 dibagi 2 itu sisanya 2. Jadi terbukti bahwa 2 pangkat 36 itu dan 3 pangkat 38 itu habis dibagi 14 dengan sisa 2.
Nah, selanjutnya ada soal nomor 3, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 123X kongruen dengan 132 modulo 231. Nah, kita jawab. 123X dikurangi K dikali 231 kongruen dengan 132. Nah, kita bagi dengan 3. Maka 3 dikali 41X dikurangi K dikali 77 kongruen dengan 132. 41X dikurangi K dikali 77 kongruen dengan 44. 41X kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77. Maka X kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77 per 41. Nah, kan kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian. Maka jika K sama dengan 17, maka X-nya itu kongruen dengan 33. Nah, jika K-nya itu 58, maka X-nya itu kongruen dengan 110. Nah, jika K-nya itu 99, maka X-nya itu kongruen dengan 187. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah 33, 110, dan 187. Nah, selanjutnya ada soal nomor 4, yaitu carilah dua buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Nah, kita jawab. Misalkan bilangan ganjil positif tersebut berturut-turut 2X ditambah 1, yaitu bilangan pertama, 2X ditambah 3 itu bilangan kedua. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, 2X ditambah 1 dikali 2X ditambah 3 kongruen dengan 10. Maka setelah itu kita kali pelangi. Jadi 4X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 2X ditambah 3 kongruen dengan 10. 4X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 3 dikurangi 10 kongruen dengan 0. 4X pangkat 2 ditambah 8X ditambah negatif 7 kongruen dengan 0. 4X pangkat 2 ditambah 8X dikurangi 7 kongruen dengan 0. Nah, agar menjadi pangkat sempurna, maka kita tambah dengan 11 kedua ruas. Jadi 4X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 4 kongruen dengan 11. Jadi 2X ditambah 2 pangkat 2 kongruen dengan 11. 2X ditambah 2 pangkat 2 kongruen dengan 11, kongruen dengan 111, kongruen dengan 225. Jadi 2X ditambah 2 pangkat 2 kongruen dengan 225. 2X ditambah 2 pangkat 2 kongruen dengan 152. Maka 2X ditambah 2 kongruen 15. 2X kongruen 15 dikurangi 2. 2X kongruen dengan 13. 2X kongruen 13 kongruen dengan 120. 2X kongruen dengan 120. X kongruen dengan 60. Jadi X kongruen dengan 60. Maka 2X ditambah 1 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 1 sama dengan 121. 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 3 sama dengan 123. Nah, selanjutnya jika 2X ditambah 2 kongruen dengan negatif 15, 2X kongruen dengan negatif 15 dikurangi 2, 2X kongruen dengan negatif 17, 2X kongruen dengan negatif 17, kongruen dengan 90, 2X kongruen dengan 90, X kongruen dengan 45. Jika X kongruen dengan 45, maka 2X ditambah 1 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 1 sama dengan 91. Maka jika 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 3 sama dengan 93. Jadi dua buah bilangan ganjil terbesar adalah
121, dan 123. Nah, selanjutnya ada soal nomor 5, yaitu carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Nah, kita jawab. Pertama, kita selesaikan dulu penyelesaian umumnya. Nah, 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Nah, kita bagi semuanya dengan 6. Menjadi 14X dikurangi 73Y sama dengan 26. 14X sama dengan 73Y ditambah 26. X sama dengan 73Y ditambah 26 per 14. Nah, 73Y kita bagi dengan 14 karena tidak bisa, maka 14 kali berapa yang hasilnya mendekati 73Y, yaitu 5Y, dan sisanya ada 3Y. Nah, kita tulis selanjutnya 26 dibagi 14, karena tidak bisa, maka 14 kali berapa yang mendekati 26, yaitu 14 dikali 1. Nah, sisanya 12, jadi ditambah 12. Nah, jadi X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. Itu adalah persamaan pertama. Nah, kita misalkan T sama dengan 3Y ditambah 12 per 14. Nah, 14 kita kalikan dengan T. Jadi 14T sama dengan 3Y ditambah 12. 3Y sama dengan 14T dikurangi 12. Y sama dengan 14T dikurangi 12 per 3. Nah, sekarang 14T kita bagi dengan 3, karena tidak bisa, maka 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 14, yaitu 4T dikali 3. Nah, sisanya kita tulis 2T. Nah, sekarang 12 dibagi 3, karena 12 dibagi 3 itu hasilnya negatif 4, maka bisa, jadi tidak perlu ditambahkan lagi karena hasilnya sudah ada gitu. Jadi 12 dibagi 3 itu bisa. Jadi Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Nah, itu adalah persamaan kedua. Kita misalkan lagi U sama dengan 2T per 3. Nah, U-nya itu kita kalikan dengan 3. 3U sama dengan 2T. Nah, kita ganti posisi menjadi 2T sama dengan 3U. Jadi T sama dengan 3U per 2. Nah, T sama dengan U ditambah 2 per 2. Itu adalah persamaan ketiga. Nah, kita misalkan lagi, V adalah U per 2. Nah, V kita kalikan 2. Jadi 2V sama dengan U. U sama dengan 2Pi. Itu adalah persamaan keempat. Nah, setelah itu, 4 kita substitusikan ke persamaan yang ketiga. Nah, T sama dengan 2V ditambah 2Pi per 2 sama dengan 2V ditambah V sama dengan 3V. Nah, itu adalah persamaan kelima. Selanjutnya, persamaan kelima kita substitusikan ke persamaan kedua, yaitu Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Y sama dengan 4, T-nya sudah diketahui yaitu 3V, dan dikurangi 4 ditambah 2T. T-nya sudah diketahui yaitu 3Pi per 3. Jadi, Y sama dengan 3 dikali 4. Jadi, 12Pi dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3Pi yaitu 6Pi per 3. Jadi, Y sama dengan 12Pi dikurangi 4 ditambah 2Pi. Jadi, Y sama dengan 14Pi dikurangi 4. Itu adalah persamaan ke-6. Nah, selanjutnya persamaan ke-6 kita substitusikan ke persamaan yang pertama. X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. Y sama dengan 5, karena Y sudah diketahui yaitu 14Pi dikurangi 4 ditambah 1 ditambah 3, Y-nya sudah diketahui, 3 dikali 14Pi dikurangi 4 ditambah 12 per 14. X sama dengan 5 dikali 14Pi, 70Pi dikurangi negatif 4 dikali 5, negatif 20 ditambah 1 ditambah 14 dikali 3
Jadi 42pi dikurangi 3 dikali negatif 4 menjadi negatif 12 ditambah 12 per 14. X sama dengan 70pi dikurangi 19 ditambah 42pi per 14. X sama dengan 70pi dikurangi 19 ditambah 3pi. X sama dengan 73pi dikurangi 19. Selanjutnya, penyelesaian khusus. Jika X lebih besar dari 0, nah X-nya sudah kita ketahui tadi, jadi 73pi dikurangi 19 lebih besar dari 0. 73pi lebih besar dari 19. Pi lebih besar dari 19 per 73. Pi lebih kecil dari 19 per 73. Nah, jika Y lebih besar dari 0, tadi Y-nya sudah diketahui, jadi 14pi dikurangi 4 lebih besar dari 0. 14pi lebih besar dari 4, pi lebih besar dari 4 per 14. Pi lebih besar dari 2 per 7. Nah, setelah itu kita buat garis bilangan. Nah, 19 per 73 kita tempatkan di sebelah paling kiri, karena 19 per 73 itu 0,26. Dan selanjutnya kita tulis 2 per 7, yaitu hasilnya 0,28. Nah, 19 per 73 kita tarik garisnya ke sebelah kanan, dan juga 2 per 7 kita tarik garisnya ke sebelah kanan, karena pi merupakan bilangan real. Jadi, kita tarik ke sebelah kanan. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah pi, di mana pi lebih besar dari 19 per 73, X elemen bilangan real. Nah, maka pi-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan selanjutnya kita buat tabel. Jika pi-nya itu 1, jadi kita masukkan ke dalam 73pi dikurangi 19 lebih besar dari 0. 73 dikali 1 dikurangi 19 itu 54, dan si pi-nya kita masukkan ke 14pi dikurangi 4. Nah, 14 dikali 1 dikurangi 4 itu menjadi 10, dan seterusnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.